Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan materi yang saya catat, yaitu dimulai dari bagian C yang positifikasi hukum keluarga di dunia muslim melalui pembaruan hukum keluarga. Secara umum, pembaruan hukum keluarga pada negara muslim yang kemudian menjadi hukum positif, hukum negara yang terkait beberapa hal untuk kemajuan dan perbaikan. Di antara pembaruan hukum keluarga yang merupakan sebagai langkah awal positifikasi mencakup beberapa bidang, yaitu yang pertama, 1. Batas usia perkawinan. Dalam diskursus kajian fikih, usia perkawinan tidak ditentukan dengan menggunakan jumlah umur. Para ahli fikih menyebutkan balik, akil dan balik, sedangkan akil balik ditandai dengan mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita. Namun demikian, dari beberapa negara muslim sudah menerapkan batas usia minimal pernikahan sebagai seorang pria dan wanita. Hal ini bertujuan guna mengurangi serta menghilangkan praktik perkawinan pada usia dini atau anak-anak. Mengenai dengan batas usia perkawinan ini, beberapa negara memiliki perbedaan masing-masing. Adapun beberapa ketentuan dari setiap negara bisa dijelaskan dalam tabel sebagai berikut. Di sini saya akan membacakan beberapa negara yang mempunyai batas usia perkawinan. Yang pertama, Aljazair. Di Family Law Code 1984 pasal 7, ketentuan batas balik minimal 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun perempuan. Sedangkan Jordania, The Code of Personal Status 1976 pasal 5, 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Lebanon, The Law of Family Right 1917 sampai 1962 pasal 4, 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Tunisia, pasal 5 ayat 2 Code of Personal Status 1956 sampai 1981, 20 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan. Maroko, Madu Awal Asyasia tahun 1957 sampai 1958, pasal 8 dan 9, 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Turki, Kode Sivil 1926, usia perkawinan 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dan yang terakhir adalah Mesir. Ayat 5 pasal 99 tahun 1931 dengan batas usia perkawinan 28 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Nah, terus yang kedua, pencatatan perkawinan. Ajaran Islam, Al-Quran dan Al-Hadis tidak ditemukan sebuah penjelasan bahwa pencatatan perkawinan diwajibkan. Hal ini sangat berbeda dengan praktik muamalah, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Diperintahkan untuk mencatatnya. Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman serta pertimbangan maslahah dalam beberapa negara Islam mengatur ketentuan pencatatan perkawinan guna kepentingan administrasi dan menjaga kepastian hukum. Pengadilan hukum tentang pencatatan perkawinan ini diayaskan dengan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang pencatatan hutang piutang. Dalam ketentuan ayat ini, beberapa ulama mewajibkan untuk mencatat hutang piutang serta mendatangkan saksi di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini menekankan perlunya menuliskan ketentuan hutang walaupun hanya sedikit.